Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi manna alaina bi ni'matil ijad wa amaddana bi ni'matil imdad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la andad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul ubbad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihil amjad. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila akhiril abad, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para asatiz, para muhibbin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur yang tidak terhingga selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan anugerah taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian di antara asmaul husna yang di luar 99 yang telah kita kaji bersama adalah nama Allah Al-Mannan. Jadi Al-Mannan termasuk Asmaul Husna, namun di luar dari 99 yang ada. Al-Mannan artinya huwallazi a'ta ata'an aziman jazila wa tabakhara bihi wa ta'addada alaihi. Al-Mannan artinya yang memberikan pemberian yang besar, yang memberikan anugerah yang besar, dan dia banggakan pemberiannya itu, dan dia sebut-sebut pemberiannya itu. Jadi Allah memberikan satu anugerah yang besar, dan Allah membanggakan dirinya dengan pemberiannya yang besar itu, dan dia sebut-sebut pemberiannya, anugerahnya yang besar itu. Nah, itulah makna dari nama Allah Al-Mannan. Umumnya para ulama menetapkan bahwa Al-Mannan termasuk Asmaul Husna, karena ada hadis Nabi yang cukup kuat untuk dijadikan dalil untuk menetapkan bahwa Al-Mannan termasuk bagian Asmaul Husna. Nah, jadi umumnya para ulama, jumhur ulama menetapkan Al-Mannan termasuk bagian Asmaul Husna, karena ada hadis Nabi yang cukup kuat yang bisa dijadikan dalil. Nah, beda dengan Al-Hannan. Jadi ada Al-Mannan, ada Al-Hannan. Nah, kalau Al-Hannan umumnya para ulama tidak menetapkannya sebagai Asmaul Husna, tetapi sebagai sifat. Jadi Al-Hannan umumnya para ulama tidak menganggap Al-Hannan itu bagian daripada asma, tetapi sebagai sifat, karena tidak ada dalam Al-Quran
dan tidak ada pula dalam hadis-hadis Nabi yang cukup kuat untuk dijadikan dalil bahwa Al-Hannan itu bagian daripada Asmaul Husna. Nah, oleh karena itu yang kita kaji, yang kita bahas di kitab ini Al-Mannan. Karena Al-Mannan ini umumnya para ulama menetapkan bagian daripada Asmaul Husna. Jadi Al-Mannan tadi yang memberikan pemberian yang besar, dan dia banggakan pemberiannya itu, dan dia sebut-sebut pemberiannya itu. Firman Allah dalam Al-Quran, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Artinya, apakah tidak kami jadikan baginya, maksudnya bagi manusia, apakah tidak kami jadikan baginya itu dua mata, lisan dan dua bibir. Di ayat ini Allah menyebut-nyebut pemberiannya, dan Allah berbangga diri dengan pemberiannya itu. Nah, jadi di ayat ini Allah menyebut pemberiannya, Allah menyebut-nyebut anugerahnya, bahwa Allah telah menjadikan bagi manusia dua mata, lisan dan dua bibir, dan Allah membanggakan dirinya dengan pemberiannya itu. Allah berfirman lagi di ayat yang lain, laqad mannallahu 'alal mu'minin iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah memberikan satu anugerah yang besar atas orang-orang beriman. Apa anugerah yang besar itu yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman? Ketika Allah utus pada mereka itu seorang rasul min anfusihim, dari diri mereka sendiri, maksudnya dari golongan manusia. Jadi termasuk pemberian Allah yang besar, termasuk anugerah Allah yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, bahwa Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari golongan manusia. Kita kada bisa membayangkan seandainya Allah mengutus rasul kepada orang yang beriman itu dari golongan malaikat, maka kita akan sulit untuk komunikasi, kita sulit untuk ittiba, untuk mengikut rasul dari kalangan malaikat tadi. Karena kita manusia diberikan akal dan nafsu oleh Allah, nah sedangkan malaikat hanya diberikan Allah akal. Jadi sungguh Allah telah memberikan satu anugerah yang besar atas orang-orang beriman ketika Allah utus pada mereka itu seorang rasul dari diri mereka sendiri, yang membacakan ayat-ayat, yang membacakan atas kalian ayat-ayatnya, dan yang membersihkan kalian dari dosa, dan yang mengajarkan kalian akan kitab dan hikmah. Dan sungguh mereka itu sebelum datangnya rasul dalam keadaan sesat yang nyata. Nah, di ayat ini pun Allah menyebut-nyebut dengan anugerahnya, bahwa Allah telah mengutus kepada orang yang beriman seorang rasul dari golongan manusia, dan Allah membanggakan dirinya dengan pemberiannya itu. Dan firman Allah lagi di ayat yang lain, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadikin. Bahkan Allah memberikan anugerah yang besar bagi kalian,
bahwa Allah berikan kalian itu hidayah untuk iman. Bahasa kitanya ikam ujar Allah, jakanya kada ku beri hidayah, kada pecangan menjadi orang yang beriman. Ikam ya Tuhan, jakanya kada ku beri hidayah, kada akan menjadi orang yang beriman. Karena ikam ku beri hidayah, lalu ikam menjadi orang yang beriman. Nah, di ayat ini pun Allah menyebut-nyebut dengan pemberiannya, dan Allah berbangga dengan memberi iman kepada manusia. Nah, karena iman ini sesuatu yang sangat mahal, iman ini sesuatu yang sangat berharga di sisi Allah, yang mana Allah tidak akan memberikan iman itu kecuali kepada orang-orang yang dicintainya. Nah, oleh karena itu Allah membanggakan dirinya dengan memberikan iman kepada kita. Allah berbangga dengan memberi iman kepada manusia, dan seharusnya kita pun mesti senang dan merasa beruntung karena diberi iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jakanya kita kada diberi hidayah oleh Allah, kita kada beriman. Amun kita kada beriman, kekal dalam neraka. Nah, karena ikam ku beri hidayah ujar Allah, ikam menjadi orang yang beriman. Nah, Allah membanggakan dengan pemberiannya itu. Nah, kita sebagai orang yang beriman dengan nama Allah Al-Mannan mestinya bangga telah dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman. Kita semuaan yang beriman ini, kenapa kita menjadi orang yang beriman? Karena kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seandainya Allah kada cinta lawan kita, kita kada akan menjadi orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innallaha yu'tid dunya may yuhib wa man la yuhib, wa la yu'til iman illa may yuhib." Allah itu memberikan dunia, harta yang melimpah, pangkat kedudukan yang tinggi. Allah itu memberikan dunia kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang tidak dia cintai. Itu menunjukkan bahwa dunia ini tidak bernilai, tidak berharga di sisi Allah. Dunia itu di sisi Allah ibarat sampah, ibarat kotoran. Ada yang minta dunia kepada Allah, baik itu orang yang dicintainya atau orang yang menentang Allah, karena dunia ini tidak punya nilai di sisi Allah, diberikan oleh Allah. Tapi wala yu'til iman illa may yuhib, dan Allah tidak memberikan iman kecuali kepada orang yang dia cintai. Nah, beda dengan iman. Nah, karena iman ini sesuatu yang sangat berharga di sisi Allah, nah Allah tidak memberikan iman itu kecuali hanya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang diberi Allah dengan harta yang banyak, kedudukan yang tinggi umpamanya. Nah, orang ini diberikan Allah harta yang banyak, kemudahan untuk mendapatkan pangkat kedudukan yang tinggi. Jangan menganggap, jangan menyangka bahwa dia orang yang dicintai oleh Allah. Kita nih, selama ini kita ini dalam urusan harta kada pernah kekurangan. Kita diberikan Allah kemudahan untuk mendapatkan pangkat kedudukan. Nah, jangan sekali-kali kita menyangka bahwa kita orang yang dicintai oleh Allah. Karena ujar Nabi tadi, dunia itu Allah berikan kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Nah, kenapa Allah memberikan kita harta yang banyak? Kenapa Allah memberikan kita kemudahan untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi? Itu hanya untuk menguji kita. Itu ujian lawan kita. Apakah kita amanah
dengan kedudukan yang diberikan Allah itu atau kada. Tetapi kalau Allah berikan kita kemudahan untuk beribadah, kalau Allah berikan kita kemudahan untuk hadir di majlis ilmu, Allah berikan kita kemudahan untuk membaca salawat, berzikir, pina mudah, bila hendak beribadah mudah jalannya, hendak hadir di majlis ilmu dimudahkan oleh Allah. Nah, kalau Allah berikan kita kemudahan untuk beribadah, itu adalah tanda bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena membaca Al-Quran, membaca salawat, berzikir, hadir di majlis ilmu itu kada mudah. Amun kita kada dapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seandainya kita kada diberi taufik oleh Allah, kada mudah kita, kada kawa kita hadir di majlis ilmu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kemudian apa buah keimanan dengan nama Allah Al-Mannan? Al-mu'min bismillahil-mannan, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Mannan, ayyashkurallaha ala ata'ihil jazil bisarfihi bi ta'atillah. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Mannan, bahwa dia bersyukur kepada Allah atas anugerah-anugerahnya yang besar. Kita bersyukur kepada Allah atas anugerah-anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kayak apa caranya? Bisarfihi bi ta'atillah, dengan cara menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat syukur. Kita gunakan nikmat tadi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali Allah memberikan anugerah kepada kita, itu mengandung pesan yang tidak terbaca oleh mata kepala kita. Jadi setiap anugerah yang Allah berikan kepada kita, sebenarnya di situ ada pesan, namun kada bisa dibaca oleh mata kita. Allah memberikan kita tangan, Allah memberikan kita dua kaki, Allah memberikan kita dua telinga. Nah, sebenarnya di situ ada pesan, namun kada bisa dibaca oleh mata kepala kita. Allah memberikan kita dua mata. Apa pesan Allah di situ? Ujar Allah, ini dua mata adalah anugerahku. Jangan ikam gunakan, ujar Allah, mata ini kepada hal-hal yang aku larang. Jangan ikam gunakan dua mata ini untuk maksiat kepadaku. Nah, gunakanlah dua mata ini untuk taat kepadaku. Itu pesan yang ada di dua mata. Allah memberikan kita dua kaki, itu anugerah Allah. Sama, di situ ada pesan juga. Ujar Allah, ini dua kaki adalah anugerahku. Jangan ikam gunakan kaki ini untuk hal-hal yang aku larang. Jangan ikam gunakan dua kaki ini untuk maksiat kepadaku. Gunakan dua kaki ini untuk taat kepadaku. Sama kita nukar motor juga. Kita menukar motor, pasti ada dapat buku panduannya, buku petunjuknya. Kita nukar TV, ada buku petunjuknya. Kita nukar sepeda motor, ada buku petunjuknya. Kita menukar HP, ada buku petunjuknya. Manusia itu sama aja. Nah, siapa yang maulah buku panduan tadi, kita nukar motor, ada buku petunjuknya. Siapa yang maulah buku petunjuk itu, orang yang maulah motor itu. Nah, kalau motor tadi kita rawat, kita jaga sesuai dengan panduannya, maka motor ini akan menyampaikan kita kepada tujuan kita. Tapi kalau motor ini kita pakai kada sesuai dengan buku petunjuk, buku panduannya, maka motor ini kada akan bisa membawa kita sampai ke tempat tujuan kita.
Ini motor nih padahal bensin minyaknya diisi solar, belum keluar pada pom mogok sudah. Misalnya ini motor jangan dibawa ke banyu karena ini lain kapal. Amun motor dibawa ke banyu luput kada sesuai lawan panduan. Nah itu sama manusia. Nah, yang menciptakan manusia ini adalah Allah. Tentu yang lebih tahu apa yang baik, apa yang layak untuk manusia, dan apa yang tidak baik untuk manusia. Yang lebih tahu tentu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang menciptakan manusia tadi. Nah, itu. Jadi setiap anugerah yang Allah berikan lawan kita itu ada mengandung pesan yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang mempunyai mata hati yang bersih. Nah, jadi yang pertama, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Mannan, ayyashkurallaha ala ata'ihil jazil, bahwa dia bersyukur kepada Allah atas anugerah-anugerahnya yang besar, bisarfihi bi ta'atillah, dengan cara menggunakan nikmat tadi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, wa ayya'tarifa ala annal minnatal uzma lillahi ta'ala iz laula awjadana ma wujidna wa laula hadana mahtadaina wa laula amaddana lahalakna. Yang kedua, bahwa kita mesti mengakui bahwa jasa yang paling besar itu bagi Allah. Jadi yang kedua, buah keimanan dengan nama Allah Al-Mannan, bahwa kita mesti mengakui yang paling berjasa kepada kita itu adalah Allah. Jikalau dia tidak mengadakan kita, mawujidna, niscaya kita tidak ada. Walaula hadana mahtadaina, dan jika dia tidak memberi hidayah kepada kita, maka pasti kita tidak dapat hidayah. Walaula amaddana lahalakna, dan jika dia tidak selalu memberi bantuan kepada kita, pasti kita akan binasa. Seandainya nih Allah berlepas dari kita, Allah kadang memberi bantuan kepada kita, kita binasa, kita guring. Tapi jantung kita tetap berdetak, kita guring, ginjal kita tetap jalan. Nah, siapa yang mengatur itu? Allah. Nah, seandainya Allah kadang membantu kita, pasti kita akan binasa. Kedua, orang tua kita ada jasa kepada kita, guru kita ada jasa lawan kita. Nah, oleh itu kita disuruh taat kepada kedua orang tua. Tetapi yang paling berjasa sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu ada hadis Nabi yang berbunyi, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Artinya tidak boleh taat kepada makhluk jikalau itu maksiat kepada Allah. Kepada kedua orang tua kita mesti hormat, karena kedua orang tua kita ada jasa lawan kita. Tapi kalau kedua orang tua kita memerintahkan kita untuk melakukan maksiat, wajib kita kada patuh. Kenapa? Karena ada lagi di atas orang tua kita yang berjasa lawan kita. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah yang paling berjasa kepada kita di dalam hidup kita. Al-mu'tarifu annal minnatal uzma lillahi wahdah la budda ayyuhibbahu wa yu'azzimahu wa yakhshahu. Orang yang mengakui bahwa yang paling berjasa kepada dia adalah Allah, pastilah kita cinta kepada Allah dan mengagungkan Allah dan takut kepada Allah. Nah, orang yang mengakui bahwa yang paling berjasa kepada kita adalah Allah,
Nah, orang yang mengakui itu bisa dilihat dari keadaannya. Nah, apabila kita mengakui bahwa yang paling berjasa kepada kita adalah Allah, nah pasti kita cinta kepada Allah dan mengagungkan Allah dan takut kepada Allah. Cinta kepada Allah mesti lebih dari cinta kepada siapapun, dan mengagungkan Allah mesti lebih besar dari mengagungkan siapapun, dan takut kepada Allah mesti lebih dari takut kepada siapapun. Kepada kedua orang tua kita cinta, lawan guru kita cinta, tapi cinta kepada Allah lebih daripada kita mencintai kedua orang tua kita, lebih daripada mencintai guru kita. Di antara doa Syekh Abu Bakar bin Salim sahibu Ainat, Sidin berdoa, Allahumma inni akhafu minka wa akhafu mimman akhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka. Jadi orang yang mengakui bahwa jasa yang paling besar itu milik Allah, pasti dia cinta kepada Allah, pasti dia mengagungkan, memuliakan Allah, dan dia takut kepada Allah melebihi dari siapapun. Nah, di antara doa Syekh Abu Bakar bin Salim tadi, Allahumma inni akhafu minka, ya Allah, aku takut kepada Engkau. Wa akhafu mimman akhafu minka, dan aku takut dari orang yang takut kepada Engkau. Aku takut terhadap orang yang takut kepada Engkau. Kalau salah adab, salah sikap, bisa ketulahan lawan sidin. Nah, cuman kita takut lawan sidin dibandingkan takut kepada Allah, mesti lebih takut kepada Allah. Jadi kita takut juga kepada orang-orang yang takut kepada Allah, tapi jangan sampai melebihi takut kita kepada Allah. Jadi ya Allah, aku takut kepada Engkau, dan aku takut dari orang yang takut kepada Engkau. Wa akhafu mimman la yakhafu minka, dan aku takut dari orang yang tidak takut kepada Engkau. Nah, kepada orang-orang yang tidak takut kepada Allah, kita pun takutan juga. Misalnya kita bertetangga dengan orang yang ahli maksiat, kita takutan. Kalau Allah menurunkan azab, tak umpat juga kita. Nah, jadi tapi jangan sampai takut kita melebihi daripada takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, buah keimanan dengan nama Allah Al-Mannan, wa an la yamunna bi'ata'ihi li'annal manna lillahi wahdah. Tidak boleh dia menyebut-nyebut pemberiannya kepada yang lain, karena yang boleh menyebut-nyebut nikmat, yang boleh merasa berjasa itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beriman dengan nama Allah Al-Mannan, dia tidak menyebut-nyebut dengan pemberiannya, karena yang berhak menyebut-nyebut pemberian itu Allah aja. Nah, amun kita menyebut-nyebut juga marabut ampun Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza. Wahai orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan disebut-sebut atau merasa berjasa. Nah, apabila kita bersedekah, nah kemudian kita sebut-sebut sedekah tadi, dalam hati kita merasa berjasa kepada orang yang diberi, maka pahala sedekah kita tadi hilang. Dengan sebab dengan sebab disebut-sebut tadi, atau merasa berjasa, atau azza. Azza ini memberi tapi sambil bermamai misalnya. Nah, memberi tapi sambil bermamai. Dan ini hukumnya haram.
menurut ilmu fikih, man menyebut-nyebut pemberian disertai dalam hati perasaan berjasa kepada orang yang diberi, ini hukumnya haram, bahkan termasuk dalam kabair, termasuk dalam dosa besar. Jadi bukan hanya hilang pahala kita, bahkan kita berdosa ganal itu. Kita membantu orang, kita bersedekah. Nah, kemudian kita sebut jasa kita tadi, pemberian kita, bantuan kita sebut-sebut. Dalam hati ada merasa berjasa kepada orang yang dibantu, orang yang diberi, itu hukumnya haram, bahkan termasuk dalam kabair, dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah mannanun, tidak masuk surga orang yang mannan, orang yang apabila memberi suka menyebut-nyebut pemberiannya dan merasa berjasa kepada orang yang diberi. Kecuali 4 orang ini mereka boleh mannan. Nah, kecuali ada 4 orang yang boleh menyebut-nyebut pemberiannya, boleh menyebut jasanya. Kecuali 4 orang ini. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatih. Rasulullah bagi umat beliau, Nabi kita, menyebut-nyebut jasa sidin lawan kita, kada papan itu. Ikam janabi seandainya kada ku beri syafaat, ikam ke neraka janabi, kada apa-apa, itu boleh. Kemudian yang kedua, al-walid ala waladih, orang tua kepada anaknya, boleh juga. Ujar nang kuitan, ikam merasa anak mulai lagi halus, ikam ku gaduh, ikam ku ungkusi, sampai ikam jadi orang nang terhormat, orang nang berpendidikan. Jika kada aku mengungkusi, ikam ni kada jadi apa-apa, boleh ini tuh. Orang tua terhadap anak. Tapi kalau dipaling kada boleh. Misalnya nang anak nih berkisah, wayah ini nih aku menang mengungkusi kuitanku untuk, nah itu kada boleh. Karena yang berhak itu orang tua atas anak. Kalau anak kada berhak man terhadap orang tuanya, kada boleh. Kemudian yang ketiga, asyaikhu ala tilmizih, guru dengan muridnya, boleh juga mannan ini. Ujar nang guru, ikam jakanya kada aku madajari tasrif, jakanya kada aku madajari nahu, batah habis baca kitab ikam nih, nah itu kada apa-apa, guru terhadap murid. Kemudian yang ketiga, az-zawju ala zaujatih, suami kepada istrinya, itu boleh juga. Nang laki nih berkisah-kisah lawan nang tetangga, itu nah kalung nang dipakai biniku, gelang yang dipakai biniku, aku nukar bertaan tuh, nah itu. Atau nang laki menyambat di hadapan nang bini, ikam barasalah kalung emas HP ini tuh aku nukarkan bertaan, nah itu kada apa-apa, suami terhadap istri. Nah, selain yang 4 ini kada dibenarkan untuk menyebut-nyebut pemberiannya, merasa berjasa kepada orang yang diberi. Nah, kemudian selanjutnya, min asma'illah al-husna al-mubin, ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidina wa masyayikhina wa jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin bi rahmatika ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tunjina biha min awwal wal abad. Waqtadi lana ya Allah jami'al hajat. Waqtadi lana ya Allah min jami'al hajat. Hajat muslimin, hajat mu'minin, hajat jamaah. Biqabultina wa qul la ilaha illallah. Wa tarfa'una darajat wa tuba lana suqa min hayati adhan. Rabbana taqabbal minna innaka sami'ul alim wa tub alaina. Allahumma arina haqqa warzuqna tinaba wa arina al-batila.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن. اللهم إني نسألك سلامة في ديننا وعافية في الجسد وجد الأمور وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة ومغفرة بعد الموت. اللهم أعين علينا بسكرات الموت. اللهم أعين علينا بسكرات الموت. اللهم أعين علينا بسكرات الموت والنجاة من النار. ربنا تقبل منا إنك سميع عليم وتب. اللهم اجعلنا أولادنا ولدكم وجوريتنا وجوريتكم بدن على الخير بالتقوى والاستقامة. أولادنا بالنور المحبين بالصحة والعافية بالتقوى والاستقامة. وقل لا إله إلا الله وصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان جتي أما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. تقبل منكم إن